maukah aku beritahu kepada kau satu amalan, satu persoalan, kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Apa itu ya Rasulullah? Afshus salam bainakum. Sampaikan salam di antara kalian. Ketemu salam, ketemu salam. Dan para sahabat itu melazimi salam, ya. Setiap ketemu assalamualaikum. Ada di antara dua orang sahabat naik kuda, kemudian kuda mereka dipisahkan oleh satu pohon atau dua pohon, kemudian ketemu lagi, assalamualaikum. Pisahnya tidak sampai 5 menit. Assalamualaikum. Ibnu Abbas itu setiap pagi ke pasar. Ditanya oleh kawannya, ya Syekh, ada apa kau ke pasar? Kau kan orang miskin, mau beli apa? Tak punya toko juga di pasar, tak punya lapak. Apa kata Ibnu Abbas? Aku setiap hari keliling pasar untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum, bakul ayam. Assalamualaikum, penjual lontong sayur. Assalamualaikum, supaya apa? Tahabbtum bainakum. Satu dengan yang lain saling cinta mencintai. Ini menunjukkan bahwa selalu dirawat persatuan ini. Nih, pernah pada satu waktu Rasulullah ini keluar di malam hari bersama istrinya. Ya gelap lah, masa lalu tak ada lampu. Berpapasan dengan seorang ikhwan, seorang sahabat. Setelah jauh dipanggil oleh Rasulullah, sahabat, ta'al, sini kau. Ada apa ya Rasulullah? Saya ingin menyampaikan kepada kau, yang aku gandeng ini istriku. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku percaya, tidak usah disampaikan. Tidak, aku harus sampaikan supaya tidak ada suudzon antara kau dengan aku. Kenapa? Suudzon akan merusak persatuan. Coba lihat, selalu fa aslihu baina akhawaikum, selalu dirawat persatuan. Nih, mari kita lihat ayat yang kedua. Catat baik-baik. Surat 3 ayat 103. Tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Anung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kau kepada Islam, kepada iman, dan jangan berpecah belah. Saya buka tafsir, banyak pendapat. Di antara pendapat mengatakan ini satu perintah dan satu larangan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sekali seorang i'tisam billah, berpegang teguh kepada Allah, maka pada saat itu berpegang teguh kepada Islam, maka pada saat itu dia berusaha untuk bersatu dengan sesama muslim yang lain, sesama mukmin yang lain. Maka iman fiddin rahimakumullah, sekali lagi saya ingin mengatakan persatuan adalah sunnatullah. Ini satu ayat lagi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 42 ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Ayat ini menjelaskan ada satu perintah yang amat sangat dahsyat, harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan untuk menyampaikan perintah ini Allah mengumpulkan 5 nabi, memerintahkan kepada 5 nabi, semuanya ulul azmi. Apa kata Allah? Nabi Muhammad, Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, aku syariatkan kepada kau satu syariat. Apa itu? Iqamatuddin, menegakkan din. Wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah di dalam urusan ini. Iqamatuddin tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali dilandaskan kepada persatuan. Nih, saya akan cerita. Abu Bakar As-Siddiq, setelah dia berislam, membaiat Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah membawa 5 orang. Ya Rasulullah, saya setor 5 orang. Untuk apa? Untuk diislamkan. 5 orang ini semuanya manusia istimewa. Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sangat istimewa. Utsman bin Affan menjadi orang yang istimewa. Abu Ubaidah ibn Jarrah menjadi orang istimewa. Yang 2 saya lupa. Semuanya orang istimewa. Saya cari informasi, saya buka kitab. Berapa lama antara
Islamnya Abu Bakar As-Siddiq dengan usaha dia setor 5 orang terbaik. Setelah saya dapatkan, kaget saya. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam setelah dia berislam, dia melakukan satu aktivitas yang sangat istimewa. Setor 5 orang yang terbaik. Bagaimana itu bisa dilakukan? Tidak akan pernah bisa dilakukan kalau tidak ada persatuan Abu Bakar dengan sahabat yang lain. Persatuan Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqamatuddin tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali dengan adanya persatuan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, itulah sebenarnya persatuan. Kalau ada kaum muslimin tidak bersatu, keluar dari sunnatullah, seperti matahari terbit dari barat. Ya. Sunnatullah ini kalau dilempar jatuh ke bawah, ini sunnatullah. Ya. Kalau dilempar nggak jatuh-jatuh, itu bukan sunnatullah, keluar dari sunnatullah. Ada kaum muslimin, orang beriman tidak mau bersatu, ajib, aneh. Kita bisa tanyakan Islamnya kayak apa orang ini. Kenapa hal ini saya sampaikan? Bapak-bapak sekalian, ada beberapa fenomena yang muncul sekarang ini, fenomena yang ajaib, tidak pernah terjadi di zaman Al-Qurun, zaman masa-masa yang istimewa, yaitu zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Fenomena apa itu? Yang pertama, al-ghulu. Nah, ghulu itu bahasa Indonesianya apa? Berlebih-lebihan. Nih, saya ambil satu contoh. Pernah saya cerita di masjid ini, tapi saya ulang kembali. Karena saya tahu orang Balikpapan makhluk kesupen. Kesupen itu bahasa Arabnya al-laliyu. Suka lupa. Nih saya cerita. Saya ketemu dengan seorang ulama besar di Jawa Barat. Saya tidak mau sebut kotanya dan tidak mau sebut namanya. Doktor, ya. Sudah tua. Dia panggil saya nak. Dia panggil saya, nak ta'al, datang ke tempat saya. Saya ke rumahnya. Dia menyampaikan, ya ahi, ada musibah besar yang terjadi di sekitar saya. Musibah apa Ustadz? Ini loh anak-anak muda. Ibu mereka saya bina, kata. Bapak mereka ngaji dengan saya sejak 30 tahun sebelum mereka lahir. Sekarang mereka ini ya menikah pun saya nikahkan, saya buatkan fasilitas, walhasil bisa beraktivitas iqamatuddin. Tapi akhir-akhir ini mereka melakukan sesuatu yang aneh. Apa Ustadz? Tidak mau sholat di belakang saya. Coba antum selesaikan. Saya datang ke anak-anak muda tersebut. Kebetulan saya juga ngisi pengajian mereka. Saya tanya, kenapa kau tidak mau sholat dengan ustadzmu itu? Bapak kau itu murid ustadz tersebut. Apa kata mereka? Ustadz itu kafir. Duh, kenapa kafir? Dia punya perbedaan dengan kami Ustadz di dalam memahami turunnya Nabi Musa fi yaumil akhir, ya, atau di akhir zaman. Di akhir zaman maksud saya. Turunnya Nabi, saya tadi ngomong apa? Ini cara pembicara untuk mengetahui apakah mengikuti apa tidak. Turunnya Nabi Isa, ada perbedaan pendapat. Saya datang ke ustadz tersebut, Ustadz, mereka tidak mau sholat di belakang antum karena antum dianggap kafir. Subhanallah, kata ustadz tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dianggap kafir. Nah Ustadz, dalam urusan apa? Beda pendapat di dalam urusan turunnya Nabi Isa. Intadirni qalilan, kata Ustaz. Ijlis, duduk, kau tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam, dia ambil kitab tafsirnya, hadisnya, dia tunjukkan kepada saya. Pendapat saya begini, ini dalilnya. Pendapat saya hadisnya, tafsirnya, dalilnya. Dan ada perbedaan di masa lalu tentang masalah Nabi Isa ini. Bukan masalah turunnya, tapi teknik turunnya. Oh. Nah, jadi saya mengikuti pendapat yang lain. Oke. Saya kembali kepada anak muda tersebut. Saya tanya, apa dalilnya kau mengkafirkan? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Apa kata mereka? Pokoknya kafir. Ayatnya mana? Pokoknya kafir. Saya bilang, yang bikin masalah adalah kau.
Masalah ini di masa lalu belum selesai dan oleh ulama dibiarkan begitu. Terserah orang mau punya pendapat yang berbeda, tidak ada masalah. Kau memaksakan untuk menyatukan dan kau tidak punya dalil illa wahid. Pokoknya kau yang melahirkan masalah. Saya baca kitab, ternyata saya dapatkan ada 3 fenomena yang paling menyakitkan yang terjadi pada kaum muslimin hari ini. Fenomena pertama, at-tabanni bil afkar al-muayyana anil Islam. Ada kelompok aktivis muslim, dia mengadopsi satu pemikiran di dalam Islam, melupakan pemikiran yang lain. Ini yang pertama. Kemudian mufasalatun nas ala asasiha. Kemudian pemikiran tersebut dijadikan kacamata untuk membagi manusia menjadi 2 kelompok. Kemudian yang ketiga, al-i'tibar ma la yusyariku kharij anil millah. Siapa saja yang tidak sama dengan dia dianggap keluar dari Islam. Apa kata ulama? Ini fenomena yang paling menyakitkan. Perpecahan yang paling dahsyat terjadi pada umat dan terjadinya di kalangan para aktivis yang sama-sama tertambat hatinya di masjid.